Itu sering ada yang tanya nggak? Wah, ntar bikinin aku gambar rumah ya, gitu ada nggak? Ya banyak sih, Ri. Banyak kan? Beberapa teman ada. Nah, Ya udah aku cuma jawab, ya udah aku tunggu aja. Sebenarnya arsitek itu menjawab semua permasalahan yang mhm. memang klien mau hire arsitek gitu loh. Oh, oke Jadi oke. nggak melulu yang milenial atau apapun itu. Jadi dari usia berapapun mau bikin apapun dan maksudnya dalam bidang itu ya bangunan atau landscape atau interior ya Mhm. maksudku, itu bisa semua. Cuman karena mungkin akhir-akhir ini kamu ini ya kali mungkin mendapat isu seperti itu kali ya? Iya Jadi dan ya pas saya kayak kayak apa, di pikiranku sendiri itu, rumah seperti apa sih yang pas gitu, nggak berlebihan dan trennya itu sebenarnya apartemen, ya kan? Nah, tapi mhm, kan idealisme orang Indonesia itu masih rumah gitu, apartemen tuh mhm, belum belum terlalu Indonesia banget gitu. oke. Kalau berbicara tentang rumah ya, apalagi yang teman-teman yang udah mulai bekerja, ya fresh grade gitu kan mesti mulai memikirkan dikit-dikit pengen punya rumah atau apartemen dan lainnya terserah. Cuman Mhm. kalau ini khusus kalau kita ngomongin tentang rumah ya, pengen punya rumah dengan milenial berarti ya pasangan single atau udah punya pasangan pernikahan muda mungkin ya. Mhm. Mesti mereka kan kayak kalau kita membicarakan pengen punya rumah, sebenarnya sekarang tuh yang baru tren sih, baru tren itu rumah milenial. Mungkin kamu kamu juga sempat bilang gaya minimalis gitu-gitu kan, Ri. Ya ya. Itu mungkin isu yang cukup lumayan, apa ya, menarik perhatian para milenial gitu ya. Mhm, bener bener. Kayak rumahnya itu sebenarnya kecil, tapi semuanya sudah ada di dalamnya gitu. Oke oke. Sebenarnya ini aku karena tahun ini sih, tahun ini aku mulai mengamati kayak gitu. Itu salah satu peluang yang cukup bagus ketika arsitek itu bisa mengemas, Mhm. bisnisnya untuk menjawab permasalahan itu. Karena memang mungkin kesadaran teman-teman, milenial ini yang kamu bilang milenial tuh lebih itu ya, udah mulai teredukasi bagaimana kalau misalnya bikin rumah atau pengen punya rumah ya mungkin, sudah, istilahnya apa ya, keberadaan arsitek mulai dianggap gitu ya, maksudnya ekstensinya Iya. mulai muncul gitu ya Iya, kalau dengan bahkan teman-teman ada yang kayak kalau aku lihat itu tuh ada yang bener-bener dedicated request gitu. Request, "Aku nih pengennya rumahnya seperti seperti ini," kayak gitu kan. Banyak tuh aku lihat di YouTube, di Instagram tuh banyak arsitek-arsitek yang menawarkan, gambaran desain-desain rumah minimalis, ya kan? Itu kayaknya peluang baru oke, ya itu ya? sebenarnya itu udah lama cuman mungkin karena kita memasuki era itu, jadi kita Mhm, kayak hangat gitu ya. digital. Eee, i kalau nggak tahu ya, ini aku mau bilang cuman kan background anak teman-teman kan beda-beda dari, eee, pola pikir Mhm, pola pikir dia pengen punya rumah atau enggak, iya. background finansialnya kayak gimana, gitu-gitu kan. Cuman untuk bener bukan normalnya ya, tapi di pikiranku mungkin gambarin aku sendiri ya, biar enak dilihat itu, ya mungkin kalau kayak kita gini kan mesti kalau, dengan finansial yang memang belum mungkin kalau sekarang agak susah gitu kan untuk membuat rumah yang bener-bener wah gitu kan. Tapi kan trennya sekarang kayak kamu bilang minimalis gitu-gitu udah kecil tapi rumah kecil tapi dia compact gitu kan. Mhm, iya. Di dalamnya bisa ada apa aja. Nah, sebenarnya gini nih, arsitek itu membantu teman-teman yang pengen kalau kita berbicara rumah ya, berbicara tentang rumah tuh kita sebenarnya membantu. Kita sebagai konsultan itu membantu bagaimana teman-teman tuh punya kepinginan apa nih. Mungkin dari style, dari kebutuhan ruang, misalnya aku pengen ada ruang ini, apa, ruang A, ruang B, ruang C, terus mungkin dia punya referensi kan gampang banget ya sekarang informasi didapat ya.
Kayak Iya, pengen mau rumah yang kayak kayak gini, gimana. aku pengen rumah kayak gini, aku pengen rumah kayak gini, yang Heeh. mungkin ada tamannya di tengah atau gimana-gimana. Nah itu dan aku cuman punya budget segini mungkin. Nah, mungkin arsitek itu perannya di sini nih. Jadi teman-teman tuh butuh apa, butuh rumah yang seperti apa, style-nya gimana, lalu punya istilahnya dengan rencana budget berapa. Nah, itu tugasnya arsitek untuk mengolahnya sehingga dia dapat rumah yang dia impikan mungkin ya, yang dia pengen sesuai dengan kapasitas finansial dia. Cuman tapi dengan catatan yang masuk akal ya, maksudnya budgeting-nya ya. Maksudnya yang masuk akal tuh ya Nyampe dengan cara gitulah ya. mungkin dia survei dulu ke kontraktor atau teman-teman yang tetangga, teman, atau saudara yang bangun sekarang harga bangunan tuh per meter berapa sih. Nah, nggak yang aku cuman punya duit misal 50 juta mau bangun rumah, ya itu agak mikir banget sih ya. Ya Iya. mungkin bisa cuman nanti kita mesti ada keterbatasan dari budget yang minim itu, seperti itu. Nah, kalau kamu bicara ini kan kamu udah mengerucutkan tren minimalis ya, Ri. Mmm. Sebenarnya aku juga cukup tertarik. Akhir-akhir ini ya setengah tahun ini aku, mengulik lah seperti, mengulik hal itu. Ini, sebenarnya aku tidak mempelajari aliran, cuman aku mengamati apa Enggak, yang sedang ada terjadi. aliran-alirannya juga? Minimalis itu berarti aliran ya? Nah, karena, jujur nih, aku nggak tahu yang memang minimalis itu aliran dari arsitek siapa dan itu aku kurang memahami, Mhm. atau teorinya aku kurang memahami ya. Cuman aku akhir-akhir ini mengamati isu yang beredar kayak tren banget kayak gitu tuh. Jadi mungkin dari rumah kecil dengan Ya. budget yang terbatas. Nah, sekarang aku pengen tanya sih, sebenarnya di kamu sendirilah yang paling gampang, yang kamu pikir minimalis itu kayak gimana sih, Ri? Kalau minimalis itu berarti kalau di bayangan aku ya, kita masuk itu ada istilahnya kayak garasi lah. Paling enggak cukup buat mobil gitu. Oke. Nah, pas masuk, itu Mhm, pas masuk. Masuk ke rumahnya itu ada ruang tamu. Ruang tamu langsung connect ke mungkin bisa dapur atau terus sebelah dapur ada kamar mandi. Terus mungkin bisa kamar tidurnya itu di atas gitu. jadi bisa dibilang kayak rumah-rumah KPR gitu ya, Ri? Kan Nah, kecil-kecil iya gitu iya, kan, heeh, cuman bener dia bener. compact gitu ya. Heeh. Nah nah seperti itu rumah. Oke, kayaknya kita udah pernah sharing belum sih masalah kayak kamu kan bilang, "Aku nyoba gaya hidup minimalis," gitu-gitu nggak sih? Oh, iya iya iya, heeh. Coba itu kayak gimana sih, Ri, nek kamu? Kalau kalau gaya hidup ya, ini gaya hidup Mhm, minimalis itu kita menggunakan barang yang kita butuhkan saja, gitu. Contohnya kita kalau oke, ada TV 2, yang kita pakai cuma mhm satu, berarti satunya udah nggak kepakai kan. Nah, itu mhm, disingkirkan atau mungkin dijual, kayak gitu. Contohnya kita punya, mmm, biasanya sesuatu yang ganda, itu kita eliminasi salah satu. Ganda atau, berlebihan kayak berarti gitu itu sih. ya, bertolak belakang dengan budaya orang-orang Indonesia yang suka mengoleksi barang di rumahnya Nah, dan menyimpannya. kolektor itu Apa? bukan minimalis. Nah, gini, Ri, salah satu arsitek di Jakarta atau Tangerang Mhm, itu ada yang dia memang branding-nya memang bener-bener minimalis. mhm. Itu dari karyanya dia dan gaya hidupnya dia, Ri. Jadi seperti ini, itu namanya Mondodo namanya. Ini Mundur. karena aku mencoba menjelaskan apa apa yang aku dapat dari dia ya. Iya. Soalnya akhir-akhir ini aku kayak ngikutin dia, ngasih wawasan dia nge-branding minimalis gimana gimana gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dicek aja, Mondodo namanya. Nah, terus sebenarnya kalau kamu pengen rumah yang minimalis tapi pola hidupmu belum minimalis itu kayaknya susah nggak sih? Iya sih kayak bertolak belakang berarti kan. Nah, Udah eee, kecil kan udah kecil terus kita masih masih nggak minimalis gitu. Kan kita nah, menggunakan seminimal mungkin maksudnya kan. ya itu. Jadi gini nih, arsitek tuh nggak cuman yang sebatas tukang gambar atau yang sebatas tukang render gitu ya, biar Mhm. jadi gambar bagus gitu ya. Nggak cuman jualan gambar, tapi ya
bagaimana sebaik mungkin itu mengenal profil klien, Mhm. sehingga ketika dia menggunakan itu cocok dengan dia. Aku takutnya Paham. gini, oke lah, oke secara rumah mungkin minimalis, tapi ketika pola hidupnya dia, cara hidupnya dia itu berbeda dan itu tidak sesuai dengan rumah yang dia pengen, yang rumah yang dia punya, aku takutnya nanti malah dia nggak nyaman di rumah itu, gitu loh. Betul betul. Oh, berarti Jadi memang sebagai tugas heeh, konsultan juga ya? Jadi iya. konsultasi dulu kayak gitu? Jadi gini, gitu Ri, maksudku. Oke lah mungkin bagus sekarang minimalis dari segi finansial, apalagi sekarang tanah mahal ya, Ri, ya. Nah iya, makanya Dari semakin lahan yang semakin kecil tapi sudah bisa memenuhi kebutuhan kan istilahnya bagus gitu kan. jadi yang dibeli dari punya apa, rumah tuh kayak kehidupan sosialnya kali ya? Bisa heeh, memang poin plusnya kayak gitu kan. Jadi kita Mhm. ada apa ya, ada kehidupan sosialnya lah gitu. Oke, nek kalau kita bahas pengen punya rumah berarti kan ya itu tempatnya dia sehari-hari Mhm, selama mungkin selamanya kali ya, bisa jadi. kalau ya bisa jadi selama juga. Nah, aku takutnya gini, kayak ya kayak mikir itu, kayak mikir kayak punya pasangan gitu kan. Mhm, Ya kalau misal itu kita harus mikir banget gitu loh, bener nggak sih itu cocok sama kita? Walaupun sekarang lagi tren banget ya, mhm. tapi harus dipikir ulang sih sebenarnya. Itu cocok nggak buat pola hidupku? Kayak aku bisa nggak hidup kayak gitu, gitu loh. Nah gitu tuh. Mungkin kalau misalnya hidup sendiri, yang ditanyain adalah diri sendiri, tapi kalau hidup sama orang lain misal nantinya Iya sih, benar benar. pasangan juga harus tanyain, kayak gini tuh kalau kita punya rumah kayak minimalis dengan definisi yang apa namanya, sebatas kebutuhan saja apakah bisa gitu kan. Nah, Mmm, kalau itu harus diperhatikan sih. Aku kita bahas rumah minimalis tapi cuman pesanku gitu sih. Tidak semua kalian harus tahu diri kalian sendiri dulu sebelum kalian mau apa istilahnya, merencanakan rumah yang kalian impikan gitu loh. mhm. Nah, kalau dari aku sendiri ya ini ya, kan dari tadi aku mencoba diskusi dulu sama kamu istilahnya, jadi bagaimana sih kayak pandangan teman-teman, mungkin perwakilannya kamu ya, Ya, rumah minimalis gimana, gaya hidup minimalis gimana. Nah, kalau aku sendiri, rumah minimalis itu anu ya, apa namanya, rumah untuk milenial terutama. Biasanya kan untuk pasangan awal-awal dia mesti apa, dengan budget yang kan untuk kebutuhan awal juga nggak cuman buat rumah gitu kan. Nah, iya, mesti kan dia mesti dari finansial juga dibatasi seberapa gitu kan. mhm. Nah, mungkin cukup cocok untuk isu seperti itu. Biasanya tidak apa namanya, tidak memungkiri dia punya tanah luas, tapi dia membangun kecil dulu gitu Rumahnya bisa. kecil, ya benar benar benar. Nah, jadi kayak mungkin ini definisinya secara gamblang tuh apa ya, nggak berpintar berkata-kata ya. Rumah minimalis adalah rumah yang dia punya ruang, furniture itu sesuai dengan kebutuhan penggunanya saja. Kamu Itu yang eee, set minimalis. nah itu kalau dari segi apa ya, aku ngomongin dari segi yang bahasa umumnya ya, itu Mmm, kan gampang dipahami. Jadi kayak, ya kamu punya rumah ya ruang-ruangnya ya kamu butuhin aja, terus furniture-nya ya kamu butuhin aja gitu kan. ya benar benar. Kan banyak toh kayak, "Wah mbuh nggo opo nggak mbuh nggo apa," ngono toh, nggak tahu untuk nanti buat apa, Ya, aku pengen "Wah digawe iki sik wae," nah tapi nggak tahu buat apa nantinya itu kayak, itu menurutku bukan minimalis gitu loh. ya ya. Ada Nah ruang itu yang kosong gitu ya? iya. Jadi kayak minimalis itu menurutku compact gitu loh. Jadi kayak Mhm, apa yang kita butuhkan ya itu, ya cukup itu, itu. tidak usah dilebih-lebihkan lagi. Jadi bentuk minim, minim kan paling paling sederhana gitu kan. Jadi kalau tolak ukurnya menurutku kebutuhan sih, kebutuhan Mhm. kalau untuk milenial sekarang ini. Lalu untuk kalau lebih ke style ya, style itu kalau aku pribadi karena selera masing-masing orang berbeda, itu aku nggak bisa bilang rumah minimalis itu yang polos atau apa ya,
Rumah minimalis itu yang polos, satu warna aja atau satu material aja. Itu menurutku enggak sih, Enggak. karena itu tergantung selera orang masing-masing ya. Ya, Misal tergantung aja kayak aku seneng mood-nya gitu lah. iya, misalnya aku seneng kuning, rumahku kuning semua nih, apa Heeh. kamu seneng? Belum tentu kan, gitu kan. Belum. Nah nah cuman gini nih, yang aku garis bawahi di sini adalah, ya bagaimana kalau kamu merancang rumah yang minimalis ya, dengan catatan minimalis, ya kamu desain rumah itu dari bentuknya, dari elemen-elemennya, dekorasinya ya secukupnya dan sekebutuhannya aja. Mhm. Nggak usah yang terlalu dilebih-lebihkan, di mana-mana tambahin ornamen gitu-gitu sih. Benar benar. Kecuali dia punya fungsi ya, jadi lebih bisa dibilang lebih ke fungsional. Ya kalau misalnya nanti bikin pintu ya ukurannya yang se sebutuhannya standar aja seberapa, atau misal bikin tritisan ya yang penting misalnya gini, bikin apa ya namanya, kamu tahu tritisan nggak sih, Ri? Itu talang air, bukan ya? Jadi kalau topi-topi jendela atau pintu yang di sebelah luar ruangan, kalau masih ada topi-topinya biar nggak kena hujan tuh itu. Oh, oke ya, ya gitu, heeh, Nah benar itu. benar. Nah, kan Ya banyak sejenis sekarang yang kanopi ya? Kanopi bukan sih? ya kanopi seperti itu. Ya banyak, kan sekarang itu menjadi salah satu elemen desain ya. Ini contoh realnya. Iya iya, biar nggak kena Cuman hujan. ya itu secara fungsi seperti itu, tapi kan banyak orang yang banyak arsitek atau banyak klien yang pengen itu menjadi elemen yang dekoratif gitu kan. Mhm. Misalnya materialnya jadi lebih-lebihkan. Nah, nanti konsennya lebih ke budget sih, Ri, lebih ekstra. Nah, itu menurutku nggak minimalis, Ri. Oh, Ya oke. kalau kamu bisa sesederhana mungkin kenapa harus seperti itu. Jadi Mmm, ya lebih fokusnya rumah minimalis itu kalau aku pribadi lebih ke kebutuhan, fungsional, dan budget. Nah, itu sih. benar benar benar. Nah, tadi kan kayak sekilas aku konsultasi ke kamu gitu, masalah rumah kayak gitu. Nah, Oh, eee, oke. ini gimana nih kalau aku beneran mau pengen, konsultasi rumah ke kamu gitu, mungkin orang-orang di luar sana juga ada mau lihat portofolio atau apa ya, hasil karya kamu gitu, gimana caranya, Ci? Adakah? Oke, jadi sebenarnya gini, karena memang dari kuliah aku nggak untuk menjadi arsitek, Heeh. aku tidak punya portofolio yang yang layak menurutku untuk aku, apa ya, kasih ke orang-orang. Cuman karena setelah lulus ini aku sudah menentukan, paling enggak sudah memegang satu rencana, ya aku mencoba membangun portofolioku nih. Aku mencoba membangun portofolioku dan kebetulan aku juga lewat YouTube lagi mulai nih, Ri. Aku mau Mantap. memulai portofolio dari YouTube nih. Gokil nih. Jadi Nah, bisa dilihat ya nggak terbatas sih karena memang apa ya, YouTube ini tuh platform yang bisa ngejangkau semuanya sih. Jadi nggak terbatas oleh lingkungan kita aja tapi orang banyak bisa ngelihat gitu. mhm. Mungkin ini ya, aku karena mungkin dimaklumi nanti baru satu karya ya, karena aku ini baru mulai, jadi mungkin nanti bisa dilihat teman-teman, mungkin bantu subscribe atau bantu jadi Nama promosi ya, Ri. nama YouTube-nya apa entar? Nama YouTube-nya apa? Oh, Udah ini ada nanti namanya? kamu kamu bisa nyantumin link nggak sih, Ri? Bisa bisa bisa. Link bisa, Oke entar aku tulis apa, tulisannya di bawah juga bisa. oke, namanya sih WEE.studio. Jadi WEE. Kalau nyari di YouTube, W Studio aja, WEE spasi studio gitu. Itu kamu sendiri yang ngelola atau kamu joinan sama temen gitu? Untuk saat ini aku masih sendiri. Mantap mantap mantap. Aku masih soalnya aku pengen, apa ya, karena dari dulu nggak pernah memperhatikan yang seperti itu, aku pengen, mencoba, apa ya, memunculkan eksistensiku dan mungkin juga awal dari cara, apa, membentuk branding ya. Iya Untuk benar benar. branding aku mulai dari situ sih, heeh, Benar. Nah, gitu. terus ini rencananya ke depan selain
membentuk YouTube channel tadi tentang arsitektur. Rencana kedepannya apa, Ji? Apakah nanti kan aku dengar-dengar mau itu sekolah lagi? Apa tuh namanya? Heeh. Profesi kah? Ya. Jadi untuk itu salah satu rencanaku serius, salah satu rencanaku ke depannya aku pengen karena itu memang sekarang udah wajib. Jadi kayak arsitek itu nanti ke depannya akan diperketat aturannya. Jadi setiap ada perencanaan suatu bangunan atau ya bangunan gitu, nanti arsiteknya emang harus punya ini surat SKA namanya. Itu untuk menunjukkan kalau dia emang punya izin untuk berpraktek seperti itu. Untuk saat ini karena kemarin aku nggak menyiapin timeline diriku untuk menjadi arsitek, Arsitek. jadi agak agak telat sih. Eh, Karena memang panjang jalannya, Ri. Nanti aku masih butuh profesi 1 tahun, nanti aku masih butuh magang sekitar 2 tahun baru aku bisa dapat sumpah profesi sih. Jadi arsitek muda. nice, mantap lah pokoknya. Ya semoga aja tercapai karena ya itu yang apa ya? Itu yang dibutuhkan ya. Berarti memang itu sewajarnya arsitek sekarang memiliki SKA itu ya. Jadi gini, Ri, kalau memang dia pengen berpraktek secara profesional sebagai arsitek, dia harus punya itu. Hmm. Cuman kalau dia sekedar, sebagai istilahnya apa ya, bekerja bekerja di tempat orang, di perusahaan orang, ya dia sebenarnya nggak butuh. Oh, oke, paham. Kalau dia tapi soalnya ke depannya juga aku pengen punya visi lah, tapi visi jangka panjang sih. Kayak pengen berpraktek sendiri juga sih. Jadi kayak aku mau jaga-jaga mumpung mumpung masih muda gitu loh, kalau udah nanti misalnya udah akhir-akhir atau itu kan kayak telat banget dulu. Iya sih, benar banget. Ya karena tadi yang di awal tadi kita bilang kan belajar itu nggak ada batasannya, ya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada Mungkin batasannya. aku iya, apalagi duniaku ini harus selalu explore sih, kalau nggak explore ya nggak tahu udah bisa jualan nggak, Kak. Iya kita harus terus berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru, ya kan? Yoi, Ya, benar. heeh. Oke lah. Jadi ngobrol-ngobrol sama Ajinya kayak gitu. Wah, tadi udah ngobrol yang dari slow-slow sampai yang agak serius. Oke, Ji. Nggak apa ya. Thank you banget waktunya ya. Sama-sama, Rit. Jadi Senang mungkin bisa nanti ke depan datang ke episode channelmu. selanjutnya kita bisa cerita-cerita yang lain. Boleh, Oke, boleh. thank you semuanya yang sudah menonton dan Terima see you kasih in the next sama-sama. episode.